Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana? Apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mungkin teman-teman ya Ananda ibu sekalian baru ketemu ya sama ibu. Perkenalkan dulu, nama ibu Eis Komalasari, dan ini rekan ibu Bapak Iqbal Julfikar ya. Ibu akan menerangkan simulasi pembelajaran jigsaw ya, metode pembelajaran jigsaw. Nah, sebelum ibu menerangkan, ibu meminta ya nama teman-teman sekalian masing-masing dulu. Ayo perkenalan dulu ya. Mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Siti. Panggilan? Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Regina Dewi Yang dipanggil Gita. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Jatera Putri dipanggil Alika. Perkenalkan, nama saya Rizko Putri Rukmawan, panggilannya Ika. Perkenalkan, nama saya Novita Dana, panggilannya Empat. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rubiani, panggilannya Nabila. Perkenalkan, nama saya Anissa Tawafir Kinanda, dipanggil Sasa. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar Witeja, dipanggil Fauzan. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizvi Saputra, dipanggil Dimas. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Hidayat, dipanggil Oman. Terima kasih atas perkenalannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan metode pembelajaran jigsaw ya. Di sini ibu akan membagi kalian tiga kelompok. Dari tiap-tiap kelompok itu akan nanti akan membuat ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini di sini ya yang akan ibu bahas ini membangun akidah akhlak. Temanya akhlak terpuji kepada Allah, subtemanya atau subjudul ya. Nah, ini ada ikhlas, taat, khauf, tobat, dan nanti ada kuisnya, pertanyaan. Di sini udah satu persatu sama ibu udah disimpan. Ini ada ikhlas, ada khauf, ada taat, ada tobat. Dan ini di sini ikhlasan dalam bahasa Arab. Nah, artinya ikhlas itu memurnikan niat. Nah, memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridhonya Allah saja. Apa satu contohnya? Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan tidak? Nah, contoh ikhlas yang paling mudah dan tidak terasa, membuang duri di jalan ya. Kita tidak terasa ini melihat aja ada duri atau ada apa namanya bambu di jalan, secara spontan naluri kita pasti ingin membuangnya. Nah, kita simpan ke pinggirkan, padahal itu secara tidak langsung kita udah belajar untuk ikhlas, karena kita bisa menyelamatkan kaki orang lain atau kendaraan yang bisa menjadi bumerang bagi mereka. Nah, itu satu contohnya. Nah, yang kedua taat. Taat itu berasal dari kata to'a ya. Ya to'u, to'an. To'atan. Di sini taat itu artinya patuh, tunduk, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh kita di dalam sholat. Walaupun kita sholat tidak ada yang melihat, tapi kita tidak pernah melaksanakan sholat dari sini. Biarin sekarang saya mau menghadapnya ke sana aja gitu.
Atau misalkan dari sini Allahu Akbar biar cepat selesai, rukuk langsung ke tahiyat. Disadari tidak disadari. Ayo coba, ada nggak yang pernah melaksanakan sholat seperti itu? Bahkan anak kecil pun yang masih belajar sholat tetap ikut ruku, ikut sujud, padahal dia itu belum mengerti apa artinya takut. Ya. Nah, sekarang yang ketiga khauf. Khauf ini adalah kata khofa. Ya khaufu khaufan. Islam mendidik umatnya agar memiliki sifat khauf. Apa sifat khauf itu? Sifat khauf itu takut akan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh apa? Kita melihat jalan melewat ke pohon buah yang sangat banyak ranum. Ada yang sudah menguning. Tapi kenapa kita tidak mau mengambilnya? Karena takut dosa, betul. Karena takut dosa. Yang pertama kita takutkan bukan takut sama pemiliknya, tapi itu kita takut dosa. Karena tahu ya, yang namanya ada pohon buah, pohon mangga di tempatnya orang lain itu berarti punya orang gitu. Belum ingat ke takut ditangkap polisi, enggak. Tapi yang pertama di dalam diri kita itu adalah takut dosa dan takut Allah murka. Itulah ciri seorang muslim. Nah, yang keempat adalah tobat. Tobat ini adalah dari kata tabat, ya tubuh taubatan. Nah, tobat ini artinya kembali. Setelah kita salah, setelah kita merasa, taruhlah kita misalkan, pasti insya Allah ibu yakin kalian dalam kehidupan kalian pernah melakukan kesalahan gini. Kita dipanggil orang tua kita, orang tua memanggil misalkan, kalau tuh mak nuju riweuh atau kalau tuh mak nuju capek, tiba-tiba di dalam hati kalian ada rasa penyesalan. Ada rasa penyesalan, pasti itu akan ada rasa penyesalan. Dan kalian meminta maaf, mah tadi aku mohon maaf ya sudah membentak mama, dan insya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang namanya taubat ya. Jadi materi sudah dikirim sama ibu di HP masing-masing, insya Allah kalian tinggal mengerjakan ya. Silahkan isi dari kelompok masing-masing. Ini dari kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 2 ya. 3. Kelompok ya. Itu yang kelompok 2 kan? Ya, ini kelompok 3. Nah, gitu. Nah, sambil mengerjakan, silahkan dikerjakan dalam waktu 15 menit ya. Sama ibu dikasih waktu 15 menit. Bismillah, insya Allah mudah. Nah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah seluruh alam, Tuhan seluruh alam. Boleh ada yang mau bertanya dulu sebelum mengerjakan? Atau sudah mengerti? Ayo, dari grup 1. Kalau dipanggilin satu-satu mohon maaf ya, ibu masih lupa lagi. Bu, Ya. ini contohnya aja. Bisa ngambil contoh, bisa ngambil isi. Jadi sesuai yang kalian serap dari materi yang ibu kirim. Jadi boleh isinya mau apa, mau figur, misalkan contohnya nih, tapi ada penyelesaiannya seperti yang tadi diutarakan sama ibu. Misalkan dalam tadi hal taubat, kalau gitu boleh.
Boleh contohnya, boleh apa, tapi mengena ke arah situ. Haub ke haub, taat ke taat gitu. Mengena ke arah situ. Dan di bawahnya ya, nah yang kuis nih, buka dulu yang kuis. Di sini ada kuis. Nah, ya, yang isinya buat kuis ya. Di situ ada kolom. Misalkan kita kasih contoh, misalkan namanya Sani Auliaul Muslimah misalkan. Nah, Sani itu ya anak kedua, Aulia Muslimah kan yang mengangkat kalam Allah, yang menjadi pemimpin di masa Muslim nanti untuk orang Muslim ya. Nah, ibu berharap punya anak misalkan beliau itu menjadi anak orang Muslim. Nah, bagaimana dengan mukhlis? Nah, itu namanya kan mukhlis. Di pertanyaannya itu artinya itu apa? Gitu, penjabarannya kemana? Gitu aja ya. Sok, silakan bekerja. Boleh. 15 menit ya. Jadi nggak usah ditulis sama perorangan. Misalkan yang taat ditulis sama Neng gitu, yang tobatnya sama. Jadi kita cepat. Boleh. Terus udah satu terus dijelaskan. Ya. Boleh. Boleh. Boleh, itu si aja dulu ngisi lagi. Jadi ininya keisi, ngambilnya yang mana yang apa? Yuk, anak-anak ya, sambil kalian mengerjakan, boleh. Sambil mengerjakan, ibu akan menjelaskan sedikit tentang model pembelajaran jigsaw ini. Model pembelajaran jigsaw ini adalah salah satu strategi pembelajaran ya yang diadopsi dari Sudrajat tahun 2008 nih. Hasilnya dilakukan kembali lagi, ibu akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang ibu gunakan ini. Nah, ibu menggunakan metode pembelajaran jigsaw ya. Metode pembelajaran jigsaw ini menurut Pak ahli ya Sudrajat tahun 2008 dilakukan berkelompok dan bertanggung jawab. Jadi satu sama lain saling mengerjakan, saling membantu ya. Nah, yang kedua, menurut Agus Supriyono 2009 pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif di sini membagi kelas menjadi kelompok-kelompok yang kecil ya, seperti yang dilakukan ini. Yang ketiga dari Luzar tahun 2010-78 dalam Miss Joni. Pembelajaran jigsaw ini dibagi menjadi kelompok kecil secara positif dan bertanggung jawab. Kemudian menurut Jaini 2008 mengharuskan sistematis, kelebihan siswa di sini akan menghasilkan pembelajaran baru. Nah, nanti akan terbukti ya dari hasil kreativitas kalian yang membawa ke pembelajaran baru. Metode di sini yang ibu pakai kan ini ibu menjelaskan tentang ikhlas, khauf, taat dan taubat. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 itu penjelasannya akan berbeda. Nah, ini memunculkan pembelajaran yang baru bagi kalian. Jadi kalian akan mendapatkan 3 ilmu yang berbeda tapi dalam bentuk yang sama ya kemasannya. Nah, ada 5 karakter
pendekatan jigsaw ini. Yang pertama listening, mendengarkan. Yang mendengarkan ibu yang berbicara, kalian yang mendengarkan. Nanti kalian yang berbicara, ibu juga yang ikut mendengarkan. Nah, yang kedua speaking student. Nah, berkata-kata ya itu nanti dijelaskan. Yang ketiga kerjasama ya ini kerjasama yang kalian gunakan. Dan keempat refleksi pemikiran. Jadi pemikiran kalian dikeluarkan dari sini ya. Dan yang kelima adalah berpikir kreatif. Tadi kan ibu udah bilang sekreatif mungkin. Nah gitu. Jadi, kita ulas lagi ya sebelum kalian mengulas satu persatu. Sama ibu akan diulas penjelasan tentang kenapa di sini kita harus berbuat ikhlas. Karena ikhlas itu akan memunculkan nilai-nilai positif yang sangat besar. Satu contoh, kalian membantu ibu di sini. Kalau kalian ikhlas nggak ada tuntutan. Tapi di sisi lain, walaupun kalian tidak ada tuntutan, kan es krim udah menunggu. Nah, itu yang namanya ikhlas, berbuah tapi ada hasilnya gitu. Walaupun kalian tidak meminta kan, Subhan ayeuna kabupani itu yang menjadi penyelenggara sekolah di sini, misalkan, oh ibu abi mah yang diburuhan kan kalian enggak, tapi kalian ikhlas. Nah itu bentuk suatu keikhlasan. Yang kedua, bentuk daripada ketaatan. Bentuk daripada ketaatan nanti. Nah, satu contoh kita taat kepada Allah. Taat kepada Allah kita mengikuti sholat, mengikuti ngaji, mengikuti apa, melakukan kebaikan. Ada hal yang tidak didapat dari hal tersebut, apa coba? Ya, halo. Ayo. Ada hal yang tidak didapat daripada kita melakukan kebaikan yang kita tunda, yaitu apa? Rasa senang ya. Yang sudah selesai mengerjakannya, silahkan kalian perwakilannya mempresentasikan hasil yang kalian dapat dari pembelajaran sambil menunggu temannya yang lain ya, yang masih belum selesai. Boleh kelompok 2 dulu yang sudah selesai, katanya mau diwakili oleh siapa? Rifka. Boleh sama Neng Ika, boleh. Sok. Ayo nanti dibantu temannya, nggak apa-apa. Belajar berani. Aku bisa. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Niko Sekolah, panggilannya Ika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak berpuji kepada Allah. Pertama, ikhlas. Ikhlas adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah. 2. Taat. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya dan ulil amri. Sedangkan menurut istilah berarti mengikuti dan menuruti keinginan atau perintah dari luar. Contohnya melaksanakan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, rasul, ikhlak, wa'da, dan sholat. Melaksanakan rukun Islam, yaitu membaca kedua syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. 3. Khauf. Khauf adalah kata benda memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khawatir sendiri merupakan kata sifat yang bermakna takut, gelisah, dan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan jelas. 4. Taubat. Taubat berasal dari kata taubat yang bermakna kembali. Ia bertaubat artinya ia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari dosa.
Taubat adalah kembali kepada Allah dan melepaskan hati dan belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa lalu melaksanakan semua hak Allah wazia. Manfaat dari tobat: 1. Diampuni dosa-dosanya. 2. Mendapat pahala. 3. Menjadi orang yang lebih baik. Pesannya adalah terima kasih Bu Uis, semoga ilmu yang engkau berikan kepada kami akan berguna untuk keberkahannya. Jasamu akan kuingat serta apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kesannya senang sekali bisa berkenalan dengan mendapatkan ilmu dari Bu Uis. Ayo, kasih plus semuanya teman-teman yuk. Terima kasih. Menyelesaikan tugasnya boleh dipresentasikan, silahkan. Siapa yang akan membawakan? Saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan akhlak terpuji kepada Allah SWT. 1. Ikhlas. Contoh ikhlas kepada Allah. 1. Ikhlas dalam menjadi hamba Allah artinya kita tidak dipaksa atau memaksakan diri untuk menjadi orang beragama Islam. Dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 65. Fad'ullaha mukhlisina lahud dina walau karihal kafirun. Artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Yang kedua, taat. Contoh taat kepada Nabi Muhammad. 1. Bersolawat kepada beliau supaya kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 40. May yuhihi ir-rasulah faqud akho Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhu. Barang siapa yang menaati Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatannya itu, maka ketahuilah kami tidak mengutamakanmu Muhammad untuk menjadi peliharaan mereka. Yang ketiga, berusaha menjauhi kemaksiatan. Innal ladina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Artinya sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Yang keempat, tobat. Contoh, banyak membaca istighfar. Faman tabani mimba didu bihi wa aslah fannallaha wa tubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pesan: saya senang belajar dengan Ibu Guru Uis karena beliau sangat ramah, baik, dan dapat dipahami. Pesan: terima kasih Ibu Uis untuk ilmunya, semoga bermanfaat bagi kami. Alhamdulillah, sama-sama ya. Terima kasih teman-teman dan Ananda yang telah mengerjakan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan
ilmu ibu juga bermanfaat ya. Amin. Kita lanjut sekarang ke kelompok 2 ya. Ayo Bu. Terima kasih. Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya suka Aisyah. Tinggal jadi nah ini lo bawa Secara istilah, ikhlas berarti niat mengabdi Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan kosong kan bisa dilipat. taat kepada Allah. Amalan sebagaimana perintahnya. Oh, ini didengarkan ya dan kelompok 2 Artinya, kelompok 3 amalan nih. sesungguhnya ibadah hidup dan matiku hanya untuk Allah. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 160. Contoh ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. 2. Selalu berhati-hati dalam berperilaku. Yo, semangat. Dalam berperilaku. Tidak mengharapkan pujian. 2. Taat bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut Islam, taat diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan dan aturan-aturannya yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Yo, semangat. Contoh perilaku taat: 1. Melaksanakan rukun iman. 2. Melaksanakan rukun Islam. 3. Patuh kepada orang tua. 3. Dalam bahasa bahasa yang berarti takut, resah, khawatir dan cemas. Menurut istilah dalam Islam, sebagaimana diuraikan dalam kamus tasawuf, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Allah ini lam Artinya, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dengan Allah dan paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Taubat secara bahasa kembali. Secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum. Dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Contoh taubat: membaca 2 kalimat istighfar dan syahadat. Kesannya dari pembelajaran ini kita mendapatkan ilmu baru dari materi ini dan kita sangat senang bisa mengenali Ibu Elis. Pesannya, terima kasih atas ilmu yang Ibu sampaikan kepada kita. Ayo tepuk tangan. Ya. Intinya ya, tujuan pembelajaran jigsaw ini ada hal baru yang didapat. Buktinya apa? Yes, kita mendapatkan apa? Secara tidak langsung kita mendapatkan keberanian
untuk mengungkapkan hasil dari apa yang kita karyakan. Nah, semoga ini bisa diserap ya terus sampai di kelas. Kalian harus berani tampil, karena buktinya dengan teman-teman kalian yang mewakili kalian tampil itu tidak ada yang menertawakan. Nah, ini ilmu baru. Sebenarnya semuanya ini kalau disuruh dipresentasikan, mempresentasikan, kalian akan mau, cuman waktunya yang nggak ada ya. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke Ibu? Cukup. Terima kasih banyak ya dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga kita bisa mengangkat hasil yang lebih memuaskan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal tadi yang sudah dicontohkan sama Ibu, ingat pesan ya dari Ibu, jagalah hati orang tuamu. Buat kalian hidup itu menjadi seorang yang ikhlas dimanapun, di sekolah, di rumah, dimanapun melaksanakan tugas, ikhlas. Harus dari ikhlas, karena memang itu bagian dari sekarang, bagian dari hal ini gitu ya. Nah, untuk itu Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian yang Ibu sampaikan kurang berkenan di hati teman-teman semua ya, anak-anak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan yang Ibu buat yang di luar kebaikan yang Allah berikan ya. Kesalahan mutlak dari Ibu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ditempel ya yang kelompok 3.